Dengar, teman-teman. Apa yang akan kukatakan mungkin sedikit menyakitkan. Sebenarnya, lupakan sedikit. Itu akan menampar wajahmu, menarik kerah bajumu, dan membuatmu menatap langsung sesuatu yang mungkin telah kau hindari seumur hidupmu. Karena setelah berkencan dengan lebih dari 100 wanita, melalui semua momen bahagia, percakapan larut malam, senyum yang terasa tulus, dan keheningan yang entah bagaimana terasa lebih tulus lagi, akhirnya aku menemukan jawabannya. Wanita tidak setia pada pria. Mereka setia pada perasaan. Dan jika kau tidak tahu apa perasaan itu, jika kau pikir itu rasa aman, nyaman, atau konsistensi, maka aku janji, kau akan terus kehilangannya, lagi dan lagi. Kau akan terus melihatnya kehilangan cinta sementara kau masih menggaruk-garuk kepala, bertanya-tanya apa kesalahanmu. Jika itu membuatmu tak nyaman, baguslah. Itu berarti kau masih hidup. Itu berarti kau belum benar-benar mati rasa. Mari kita putar balik. Waktu kecil dulu, saya pikir saya paham permainannya. Logika saya sederhana. Bersikap baik. Hormatilah. Jangan main-main. Datanglah. Kirim pesan dulu. Puji dia. Jadilah pria yang dia inginkan. Jadi, itulah yang saya lakukan. Dan apa yang saya dapatkan? Diabaikan. Diabaikan. Dibohongi. Dimanfaatkan. Saya melihat perempuan yang saya perlakukan bak ratu pergi demi laki-laki yang bahkan tidak bisa mengeja kata hormat. Setiap kali saya selalu mengatakan kebohongan yang sama yang menenangkan. Mungkin saya belum cukup. Mungkin saya perlu berusaha lebih keras. Dan akhirnya saya melakukannya. Saya berusaha lebih keras, menjemputnya, membayar semuanya, memperhatikan sepatunya, mendengarkan keluh kesahnya berjam-jam, mengabaikan batasan saya sendiri, mengorbankan waktu, tidur, bahkan harga diri saya, hanya untuk membuatnya merasa istimewa. Namun, dia tetap pergi. Tidak sekali, tidak dua kali. Berulang kali sampai saya bertanya pada diri sendiri, pertanyaan yang kebanyakan pria terlalu takut untuk hadapi. Bagaimana jika ini bukan soal usaha sama sekali? Bagaimana jika hal-hal yang kulakukan untuk mempertahankannya justru yang membuatnya pergi? Pikiran itu justru menyayat hatiku. Sejak saat itu, aku berhenti berusaha menjadi benar, dan mulai mencari tahu apa yang benar-benar berhasil. Aku berkencan tanpa ekspektasi. Aku mengamati, alih-alih mengejar. Aku memperhatikan pola, alih-alih mencari alasan. Dan kemudian aku tersadar, wanita tidak setia pada kebaikanmu, hatimu, atau konsistensimu. Mereka setia pada bagaimana kamu membuat mereka merasa. Dan bukan sembarang perasaan. Ini adalah pengejaran, misteri, ketidakpastian. Roller coaster emosional yang terasa hidup di sistem sarafnya. Wanita, entah mereka akui atau tidak, terprogram untuk mendambakan ketidakpastian. Bukan karena mereka hancur, bukan karena mereka kejam, tetapi karena ketidakpastian memicu kegembiraan. Rasa ingin tahu yang meluap-luap itu seringkali terasa seperti ketertarikan bagi mereka. Ini contohnya. Aku pernah berkencan dengan wanita ini, sebut saja Maya. Dia cantik, cerdas, mandiri, tipe wanita yang membuatmu berpikir, yang ini berbeda. Aku memperlakukannya seperti emas, pesan pagi, mendengarkan saat dia stres, kencan akhir pekan, bunga, pujian, semuanya. 3 minggu kemudian dia bilang, kamu luar biasa, tapi ada yang kurang. Ada yang kurang? Maksudmu sensasi karena tidak tahu apakah aku akan menelepon? Ketegangan karena bertanya-tanya di mana posisinya. Api yang membara ketika kau tidak sepenuhnya yakin telah mengunci seseorang. Itulah sesuatu yang dia lewatkan. Lain kali, aku melakukannya dengan berbeda. Aku tidak selalu mengirim pesan terlebih dahulu. Aku merahasiakan beberapa bagian hidupku. Aku tidak membatalkan rencana untuknya, kecuali benar-benar masuk akal. Dan tiba-tiba dialah yang mengejarku, meneleponku larut malam. Bertanya-tanya siapa lagi yang mungkin menarik perhatianku, menanyakan di mana posisinya denganku. Pria yang sama, hati yang sama, hanya energi yang berbeda. Saat itulah menjadi sangat jelas. Perempuan tidak menginginkan kekejaman, tetapi mereka mendambakan bahaya emosional. Bukan jenis yang menyakitkan, melainkan sensasi karena tidak sepenuhnya memegang kendali. Mereka terpikat dengan perasaan memenangkan hatimu, namun ketakutan saat mereka yakin telah sepenuhnya memilikimu. Memang terpelintir, tapi itulah kenyataannya. Masalahnya, kebanyakan pria baik tak pernah menyadari hal ini. Mereka terus menelan kebohongan dunia. Bersikaplah baik dan sabar, maka dia akan datang. Tidak, Bung, dia tak akan datang. Karena kebaikan itu tidak menarik. Yang menarik adalah kebaikan hati yang berbatas.
percaya diri tanpa keterikatan, kehadiran tanpa rasa membutuhkan. Jadilah pria baik sepenuhnya, tapi jangan samakan itu dengan selalu ada, menyerah saat dia memberimu kasih sayang, atau berubah menjadi anak anjing karena tersenyum. Itu bukan cinta, itu performa. Dan dia bisa menciumnya dari jarak bermil-mil. Jadi apa yang kau lakukan? Kau menjadi sasarannya. Kau menjadi pria yang tahu siapa dirinya, dengan atau tanpanya. Kau membalas pesanmu saat kau mau. Kau membatalkan rencana, bukan untuk main-main, tapi karena kau benar-benar punya kehidupan. Kau menyimpan kartu-kartumu rapat-rapat. Kau membuatnya mendapatkan waktumu. Kau tak memberinya segudang emosi setiap kali ia bertanya, "Kita ini apa?" Kau tersenyum, menikmati, terhubung, tapi kau tak mengemis. Kau tak menjelaskan terlalu banyak. Kau tak berusaha menghapus keraguannya. Kau biarkan ia merasakannya, karena itulah yang membuatnya tetap setia. Bukan hadiahmu, bukan kesetiaanmu, bukan pesan selamat pagimu yang terus-menerus, melainkan perasaan mendapatkanmu, tentang tak pernah sepenuhnya memilikimu, tentang terus-menerus membuatnya waspada karena harga dirimu tak terikat pada perhatiannya. Kau menginginkan kesetiaan? Jadilah badai yang tak bisa ia prediksi. Jadilah api yang ingin ia jinakkan, sementara diam-diam berharap ia takkan pernah bisa. Kasar? Mungkin. Terdengar seperti permainan? Mungkin. Tapi cinta tak pernah dimaksudkan sebagai jaminan. Cinta bukan langganan. Cinta bukan hadiah atas perilaku baik. Cinta adalah tarikan, misteri, kegilaan. Ketika ia merasakan hal itu bersamamu, ia akan bertahan, seringkali tanpa tahu alasannya. Dan saat ia merasa telah sepenuhnya mendapatkan dirimu, tanpa ada yang tersisa untuk dijelajahi, kau sudah setengah hilang dalam pikirannya. Kau tak perlu menjadi brengsek. Kau tak perlu memanipulasi. Kau hanya perlu berhenti menyerahkan jiwamu kepada orang yang tak pantas mendapatkannya. Berhentilah setia sebelum ia berinvestasi. Berhentilah menunjukkan semua kartumu, lalu bertanya-tanya mengapa ia berhenti bermain. Bertahun-tahun aku berpikir, ada yang salah dengan diriku, bahwa aku tak cukup baik, bahwa aku harus berusaha lebih keras demi cintanya. Ah, Bung, kau harus bisa menjaga dirimu. Dia tidak mengujimu untuk menyakitimu. Dia mengujimu untuk melihat apakah kau akan kehilangan dirimu sendiri demi dia. Dan jika kau melakukannya, tamatlah sudah. Kau tak perlu mengejar untuk menjadi berharga. Kau tak perlu mengemis untuk diperhatikan. Kau tak perlu terus-menerus membuktikan dirimu kepada seseorang yang sudah memilih untuk berpaling. Karena begitu kau mulai mengkhianati kedamaianmu sendiri demi seseorang yang tetap tertarik, kau telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada perhatiannya. Kau telah kehilangan dirimu sendiri. Kau tak bisa membangun cinta dari keputusasaan. Kau tak bisa mendapatkan kesetiaan dengan selalu ada. Kau tak bisa membujuk seseorang untuk merasakan sesuatu yang tidak mereka rasakan. Semurni apapun hatimu, itu tak akan berarti bagi seseorang yang hanya menghargai sensasi mengejar. Kau tak sulit dicintai. Kau hanya menawarkan cinta kepada seseorang yang hanya tahu caranya mendambakan kekacauan. Kesetiaan itu ada, tapi bukan untuk pria yang paling banyak memberi. Kesetiaan itu untuk pria yang membuatnya merasa paling tidak yakin, tertantang, dan hidup. Kau bisa melawan kenyataan itu, atau kau bisa memanfaatkannya. Apapun itu, berhentilah mengemis. Berhentilah mengirim pesan teks demi pesan teks, berharap balasan untuk memperbaiki harga dirimu. Keheningan yang kau dapatkan, itulah jawabanmu. Jadi, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kau akan terus mengejarnya, atau kau akan menjadi pria yang ingin ia kejar? Balikan naskah itu, dan semuanya berubah. Bukan hanya dalam berkencan, tetapi juga dalam caramu berjalan, berbicara, bernapas. Kau berhenti putus asa. Kau berhenti mudah ditebak. Kau mulai menjadi tak terlupakan. Ya, aku pernah berkencan dengan 100 wanita. Tapi pelajaran sebenarnya, jika kau menginginkan kesetiaan, berhentilah bersikap tersedia.